Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pertemuan ke-8 setelah kemarin kalian melaksanakan kegiatan UTS. Semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi kalian gitu ya. Dan semoga kemarin juga kalian bisa memaksimalkan usaha. Jadi hasilnya memuaskan gitu ya. Oke, kita masuk ke materi ke-8, sejarah perkembangan komputer. Sebenarnya untuk materi ini kalian bisa baca-baca atau cari referensi di media online, buku gitu ya, karena ini materi umum gitu. Oke, sebelum kita masuk atau saya menjelaskan secara singkat apa itu sejarah perkembangan komputer. Nah, saya mau tanya dulu nih, apa sih itu komputer? Kalian kan setiap hari berinteraksi nih sama komputer ya. Kalau sekarang kan laptop kita kenalnya gitu ya, handphone gitu. Nah, apa sih itu komputer? Setiap hari kalian pegang, setiap hari kalian gunakan, apa sih fungsinya? Gitu ya. Apa itu sih sebenarnya komputer? Nah, jadi sebenarnya dulu sebelum ada komputer fisik yang seperti sekarang, di awal banget sebelum ada komputer gitu ya, komputer itu adalah penyebutan gitu, penyebutan untuk manusia gitu. Jadi sebenarnya komputer manusia sendiri itu adalah komputer ya, karena manusia itu bisa ngitung pakai tangan kan, kita bisa ngitung pakai tangan, kita bisa menganalisa sekeliling hanya dengan otak kita gitu. Sebenarnya adalah kalau dibilang manusia adalah komputer pertama gitu sebelum alat-alat elektronik yang ada di sekarang yang kita gunakan gitu. Nah, dulu sebelum adanya komputer laptop, PC dan segala macam, komputer itu sebenarnya adalah sebutan gitu, sebutan pekerjaan atau jabatan untuk orang yang melakukan pekerjaan berhitung gitu. Berhitung atau menghitung tabel posisi planet atau menghitung navigasi dan segala macam gitu. Nah, itu disebut komputer. Nah, itu dulu namanya orang yang melakukan pekerjaan berhitung, terusan melakukan navigasi, misalkan navigasi pelayaran, navigasi untuk astronomi dan segala macam, itu namanya komputer. Nah, lambat laun akhirnya komputer digunakan sebagai penyebut alat untuk menghitung gitu. Jadi dari pengertiannya sendiri yang kita tahu, komputer adalah secara singkatnya gitu ya, komputer artinya itu menghitung gitu. Jadi memang definisi dari komputer itu sendiri adalah seperangkat alat elektronik yang menggabungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu gitu. Jadi awalnya kenapa disebut komputer? Karena memang komputer bentuk atau dibuat itu untuk menghitung gitu ya. Jadi itu komputer. Kalau yang sekarang komputer lebih luas lagi kegunaannya. Untuk apa? Untuk memproses data gitu ya, pemrosesan data. Jadi tidak hanya untuk menghitung gitu, tapi untuk memproses data. Datanya apa? Tidak hanya angka, tidak hanya huruf gitu ya, tapi bisa juga dalam bentuk sinyal, terusan data misalkan arus listrik dan segala macam gitu ya. Jadi sekarang komputer lebih luas lagi gitu. Nah, selanjutnya dari sejarah komputer itu sendiri dibagi dua tahapan perkembangannya. Yang pertama sebelum tahun 1940, yang kedua itu sesudah tahun 1940. Nah, apa sih bedanya? Nah, nanti kita lihat ya. Yang pertama kita bahas dulu di sebelum tahun 1940. Jadi di tahun 1940 ini lebih ke alat pengolahan angka.
pengolahan data sebenarnya sih. Cuman di awal banget pembentukan ini adalah berfungsi untuk pengolahan data gitu. Jadi yang pertama dibuat itu adalah Abacus. Kalau sekarang kita kenalnya Simpoa gitu ya. Jadi Abacus itu adalah salah satu alat komputer yang pertama dibuat gitu. Jadi Abacus, kalau misalkan kalian cari nih gambarnya Abacus itu seperti apa, nanti akan muncul pasti gambarnya seperti Simpoa gitu. Jadi kalau di awal itu munculnya dia bentuknya dia menggunakan batu atau biji gitu. Jadi belum ada tuh yang namanya kayak Simpoa sekarang itu kan sudah terstruktur gitu ya. Kalau sekarang dulu tuh pakainya batu. Jadi batu disusun. Nah, itu dia tuh muncul pada tahun 300 sebelum Masehi di Babilonia gitu. Nah, selanjutnya berkembang di Cina sampai sekarang gitu ya. Sekarang kalau kita lihat orang yang mempelajari Simpoa itu kecepatannya bisa ngitungnya bisa cepat gitu ya, walaupun tidak bisa menyamakan dengan kecepatan komputer. Gitu. Jadi ini alat bantu pertama nih yang digunakan untuk berhitung dan disebut juga sebagai komputer gitu. Nah, terus untuk yang sekarang muncul itu adalah Abacus modern atau kita biasa sebut dengan Simpoa gitu. Nanti kalau kalian mau tahu detailnya, gambarnya cari Abacus versi lama dan Abacus modern. Itu beda dari susunan mata, apa sih namanya ya kalau di Simpoa ya istilahnya batu untuk menghitungnya gitu. Jadi susunannya itu berbeda di situ. Nah, yang kedua contohnya adalah Blaise Pascal. Nah, Blaise Pascal ini muncul pada tahun 1642. Gitu. Jadi penemunya ini adalah Blaise Pascal ya kalau nggak salah namanya. Blaise ya benar. Ditemu namanya Blaise Pascal. Jadi si Blaise Pascal ini sebenarnya kenapa bikin alat ini, dia tuh mau membantu ayahnya nih gitu. Jadi ayahnya itu pekerja kantor pajak gitu ya. Jadi dia ingin membantu meringankan atau membantu cara berhitung pajak ayahnya gitu. Jadi dia membuat alat Blaise Pascal ini gitu di tahun 1642 dan di umur 19 tahun gitu. Nah, Blaise Pascal ini tersusun dari 50 roda gigi atau roda atau gear gitu. Jadi prinsip kerjanya dia menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Lalu alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Nah, tapi kelemahan alat ini hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan saja. Jadi tidak bisa melakukan pengurangan, perkalian, pembagian gitu. Nah, selanjutnya, ini contoh ya, dari keempat ini contoh alat yang dibuat atau komputer yang dibuat sebelum tahun 1940. Sebenarnya kalau kalian cari referensi di Google atau di buku dan segala macam, itu pasti banyak contohnya gitu. Tapi saya ambil contoh 4 ini agar bisa membedakan gitu. Jadi Abacus itu kan tadi digunakan untuk menghitung gitu ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu. Nah, untuk Blaise Pascal ini untuk menghitung pajak dan ini hanya untuk penjumlahan. Nah, yang ketiga ada Jacquard. Saya kurang tahu nih benar atau enggak saya penyebutannya gitu ya. Mohon maaf kalau salah. Nah, ini Jacquard dan Jacquard ini sebenarnya bukan alat menghitung angka. Jadi dia alat tenun, mesin tenun gitu. Jadi di tahun 1801 Joseph Marie Jacquard dari Prancis menggambarkan mesin tenun yang pola tenunannya disimpan menggunakan kartu dari kayu yang berlubang. Jadi alat ini digunakan bukan untuk memproses angka, tapi untuk memproses pola tenun gitu. Jadi untuk menyimpan. Jadi kalau besok digunakan lagi, tinggal mengambil data yang sudah disimpan gitu. Jadi ini juga terjadi pro kontra gitu karena
buruh ini mengurangi jumlah buruh saat itu gitu. Tapi di tahun 1812 pembuatan mesin tenun ini bertambah gitu sampai ribuan. Nah, ini jadi tahu ya bahwa komputer itu tidak hanya mengolah angka, tapi dia juga bisa mengolah gambar gitu. Nah, contohnya ini. Nah, selanjutnya itu ada Babbage. Saya bingung sih sebenarnya cara menyebutkannya seperti apa ya, tulisannya gitulah ya, Babbage gitu. Nah, ini itu yang menemukan Charles Babbage adalah ahli matematika dari Inggris yang mengembangkan mesin penghitung otomatis. Nah, tapi ini yang dihitung bukan data angka kayak kalau yang tadi pajak, data perhitungan segala macam. Nah, ini data yang menghitung tabel astronomi untuk digunakan pada angkatan laut yang disebut different engine. Nah, alat ini muncul pada tahun 1834 gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya 4 alat komputer yang muncul sebelum tahun 1940 gitu. Untuk kalau misalkan kalian mau tahu gambarnya seperti apa, silahkan cari di Google gitu ya. Sekarang banyak. Ini kalau saya cantumkan satu, khawatirnya ada yang, oh bukan begini, jadi silahkan kalian persepsikan sendiri mana foto yang pas, karena memang gambarnya banyak gitu ya. Oke, ini yang sebelum tahun 1940 gitu. Nah, selanjutnya itu sesudah tahun 1940. Nah, ini udah masuk ke pakainya bahasanya generasi gitu ya. Generasi ke-1, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi ke-5 gitu ya. Jadi yang mungkin yang sudah belajar, yang sudah pernah membaca, tahu gitu ya, bahwa perjalanan perkembangan komputer sampai dengan sekarang yang bisa kita bawa kemana-mana, yang kita bisa gunakan di mana saja, kita bisa connect internet di mana saja, kita bisa istilahnya sampai ada handphone yang udah bisa kita sakuin dan segala macam, itu perkembangannya perjalanannya jauh gitu, dari generasi 1 sampai sekarang yang generasi ke-5 gitu ya. Jadi kalau kalian sekarang megang laptop nih, sekarang jegret, enak ya, udah masukin tas, bawa, kalian mau ngerjain di Starbucks buka gitu ya. Kalau dulu nggak mungkin kalian mau ngerjain di Starbucks gitu ya, komputernya segede rumah gitu, terus kalian bawa ke Starbucks ya, ruangannya habis gitu. Nah, itu contohnya sih. Yang pertama generasi ke-1. Oke. Untuk generasi ke-1 ini muncul di tahun 1944 sampai 1959 gitu. Ciri-ciri komputer generasi pertama ini antara lain komponen dasarnya adalah vacuum tube atau tabung hampa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin. Lalu bentuk fisiknya besar pasti gitu ya. Karena dia masih menggunakan tabung-tabung hampa, sedangkan tabung hampa itu satu tabungnya aja berat yang saya tahu, tapi saya nggak tahu pastinya beratnya berapa gitu ya. Gitu. Terus memerlukan environment yang khusus karena banyak menghasilkan panas atau apa ya, istilah pendingin gitulah. Ya, karena memang cepat panas gitu, jadi harus cepat didinginkan. Nah, contohnya apa sih yang komputer yang muncul di generasi ke-1 ini? Nah, contohnya ada ENIAC, EDSAC gitu ya. Nah, mungkin kalau yang ngetren nih itu ada ENIAC gitu ya, karena paling sering dijadikan contoh gitu kalau ENIAC itu. Nah, untuk ENIAC ini kalau contohnya saya ambil contoh yang ENIAC aja ya. Yang ENIAC ini dirancang oleh Dr. John Maudsley dan Presper, aduh bacanya susah banget ya, Presper Eckert pada tahun 1946 gitu. Jadi ENIAC ini muncul di tahun 1946. Kalau kalian cari gambarnya di Google pasti kalian ada gitu ya. Itu komputernya gede gitu, kabelnya banyak, tabungnya banyak gitu ya.
Dan yang bekerja pun otomatis yang mengoperasikan tidak bisa hanya satu orang gitu. Kalau sekarang kita satu laptop satu orang, satu handphone satu orang gitu ya. Kalau dulu satu komputer bisa lebih dari 2 orang yang mengoperasikan, malah tidak bisa hanya satu gitu. Nah, yang kedua ada EDVAC. Nah, kalau EDVAC ini udah mulai udah mulai lebih bagus dari ENIAC nih, karena perancangannya udah lebih sedikit, udah lebih kecil maksudnya dari fisiknya, karena penggunaan tabung vakumnya itu udah dikurangi gitu, udah dikurangi, dan komputer ini juga proses perhitungannya lebih cepat daripada ENIAC gitu. Nah, selanjutnya generasi kedua. Generasi kedua ini muncul di tahun 1959 sampai dengan 1965. Itu ciri-cirinya apa? Itu menggunakan transistor sebagai komponen utama. Kalau tadi kan tabung ya di generasi satu, nah generasi kedua ini adalah transistor. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa assembly dan Fortran. Nah, kalau tadi hanya bahasa mesin, nah ini udah bisa menggunakan bahasa mesin juga, assembly kan bahasa mesin, dan Fortran. Mulai dipergunakan media magnetik untuk menyimpan data. Jadi udah media penyimpanannya udah menggunakan media magnetik nih, jadi udah lebih bagus. Ukuran fisiknya jelas lebih kecil dari generasi ke-1. Contohnya apa sih mesin komputer yang diciptakan di generasi kedua ini? Ada IBM seri 1400, Univac 3, NCR seri 304, dan lain-lain. Nah, di generasi kedua ini sebenarnya sudah muncul nih beberapa bahasa pemrograman atau bahasa pemrograman yang sudah digunakan selain dari bahasa mesin. Contohnya ada assembly, tadi yang Fortran gitu ya, terus ada COBOL atau Common Business Oriented Language gitu. Jadi itu udah mulai umum digunakan gitu. Nah, selanjutnya generasi ketiga itu muncul di tahun 1965 sampai 1970 gitu. Di generasi ketiga ini sudah menggunakan IC, tidak lagi menggunakan transistor gitu. Jadi komponen utamanya udah IC nih atau integrated circuit gitu. Kalau yang belum pernah lihat, mungkin kalian tahu nih kalau misalkan buka elektronik, lihat alat yang kayak ada yang kayak kaki 1000 gitu lah ya. Kalau masih bingung ya coba cari di Google IC gitu kan, IC besar atau integrated circuit gitu. Nah, program dalam bahasa tingkat programnya itu sudah bahasa tingkat tinggi gitu, jadi high level language. Terus sudah menempatkan konsep operasi multi processing dan multi programming. Jadi kalau yang sebelumnya itu single processing, jadi hanya bisa melakukan satu pekerjaan gitu ya. Jadi kalau udah ngitungin penjumlahan aja gitu. Kalau sekarang kan kita bisa sambil ngetik, sambil YouTubean gitu ya, sambil dengerin musik, kadang sambil ini kayak gini, sambil Zoom, sambil ngerjain tugas, sambil ngoding itu kan udah bisa. Nah, kalau dulu gitu kan sebelum generasi ketiga itu tidak bisa gitu, hanya bisa melakukan single processing dan single programming. Nah, di awal generasi ketiga ini sudah menggunakan single multi programming dan multi processing gitu. Nah, contohnya apa? Contoh komputernya itu ada IBM System 360 dan IBM System 3. Oke, selanjutnya generasi keempat. Sebelum memasuki generasi kelima ya, ini generasi 4 ini muncul di tahun 1970 sampai dengan 1983 gitu. Nah, komponen utamanya adalah LSI atau Large Scale Integrated Circuit. Jadi sama menggunakan IC juga, tapi ukurannya lebih besar gitu dari generasi ketiga. Programnya bahasa pemrogramannya sama dengan menggunakan high level language. Nah, bedanya apa? Di generasi keempat ini kapasitas penyimpanannya itu sudah semakin besar
dan ukurannya sudah semakin kecil gitu. Jadi sebelum generasi keempat kapasitas udah komputernya gede gitu ya. Penyimpanannya juga alat penyimpanannya besar. Nah, kalau di generasi keempat ini kapasitasnya semakin besar, ukurannya semakin kecil gitu. Nah, operasinya juga jauh lebih mudah gitu karena memang sudah mendekati komputer yang sekarang kita gunakan gitu. Jadi bayangin aja deh kalau kalian dulu pakai generasi ke 1 2 ya kagok gitu ya. Oh ya, flashback gitu. Jadi mulai di generasi ketiga gitu ya. Generasi ketiga itu mulai digunakan sistem operasi gitu. Jadi dulu sebelumnya sebelum generasi ketiga 1 2 itu belum menggunakan sistem operating system gitu. Jadi baru di generasi ketiga nih pakai dan selanjut di generasi keempat gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah generasi kelima. Tuh, generasi kelima atau kalau yang kita gunakan sekarang ya ini generasi kelima. Nah, generasi kelima ini muncul di tahun 1983 sampai sekarang gitu. Jadi sudah lebih fleksibel, ukurannya jauh lebih kecil gitu ya. Mungkin komponen utamanya sama dengan IC juga gitu ya. Terus bahasa pemrogramannya udah jelas, udah makin tinggi, menggunakan sistem operasinya juga jelas. Sistem operasi juga sekarang udah makin banyak gitu ya. Ukurannya jauh lebih kecil. Nah, generasi kelima ini adalah ujung tombak dari generasi masa depan atau mulai munculnya ada perencanaan dari generasi masa depan gitu ya. Kalau sekarang yang sering update teknologi gitu ya, mungkin paham gitu. Apa sih rancangan generasi masa depan? Ya kalau kalian kurang nggak bisa ngebayangin ya coba nonton film Iron Man, ya itulah seperti itu gitu ya. Jadi rancangan generasi masa depan adalah semuanya berbasis teknologi. Gitu. Walaupun sekarang sudah mulai menuju itu ya, tapi belum semuanya gitu. Tapi rencana generasi masa depan adalah semuanya berbasis teknologi. Ya sekarang ini udah ada nih, ya sekarang udah smart handphone, smart TV gitu ya, udah ada mobil kendali otomatis gitu ya. Mungkin kedepannya akan berkembang juga kereta nggak pakai masinis gitu ya, terus pesawat nggak pakai apa namanya pilot gitu kan, jadi udah autopilot gitu udah nggak ada nih pilot orang gitu udah, jadi nggak ada tabrakan dan segala macem gitu ya. Sekarang juga kayak sekarang kayak dulu tol gitu ya, bisa ngantri panjang gitu karena bayarnya masih manual gitu, bayar ada kembalian dan segala macam. Sekarang tinggal tap masuk gitu. Dampak positif, dampak negatif dari perkembangan teknologi pasti ada gitu ya. Dampak negatifnya sudah jelas. Lapangan pekerjaan untuk manusia jauh lebih sedikit. Kenapa? Sekarang kalau misalkan semuanya sudah autopilot nih dari mobil, nanti tidak lagi dibutuhkan supir gitu. Nanti kayak contohnya tol itu tadinya sekarang udah otomatis, itu juga berapa orang yang di PHK pasti ada gitu ya. Begitu juga nanti jika ke depannya semuanya menggunakan teknologi nih, generasi masa depan sudah terjadi, pasti lapangan pekerjaan otomatis akan makin sedikit. Nah, maka dari itu ini adalah kesempatan kalian yang memang mengambil bidang teknologi. Ini saatnya kalian ikut andil dalam pengembangan generasi masa depan gitu. Jadi ini sebenarnya kalian udah megang nih satu skill yang bisa kalian jadiin istilahnya apa ya? Apa sih saya uang saku kalian untuk ngikut untuk menjalani hidup di generasi masa depan gitu. Jadi sekarang silahkan pelajarin skill yang pengen kalian dalamin karena saya yakin apapun
skill-nya yang berhubungan dengan teknologi pasti akan bermanfaat dan akan digunakan. Entah itu desain, entah itu pemrograman, ngoding gitu ya, entah itu analisis, manajemen, proyek dan segala macam, itu pasti dipakai. Jadi silahkan kalian dalamin skill satu yang pengen kalian sebagai pegangan kalian untuk kedepannya. Gitu. Mumpung kalian masih semester 1. Lagi-lagi saya mengingatkan itu ya. Jangan sampai nanti di semester 5 kalian masih hilang arah, nggak tahu kalian pengen belajar apa gitu ya. Jadi dari sekarang silahkan ikutin perkuliahan, ikutin aja, oh belajar apa sih semester ini, ikutin. Ketika kalian sudah tertarik dalam satu hal, coba kalian baca referensi banyak hal, kalian belajar banyak hal. Mungkin kalian akan terbukakan satu hal itu gitu ya. Jadi mulai terbuka dengan apa yang kalian terima. Ya ini karena mau tidak mau kalian pasti akan hidup di era masa depan. Itu di generasi ke-5 aja. Jadi itu perjalanan dari generasi 1 ke generasi ke-5 gitu. Panjang ya. Dari tahun 1840 kalau nggak salah tadi ya. Saya lupa jadinya. 1940. Itu jadi dari tahun 1940 sampai 2020 berapa tahun tuh? Panjang. Untuk mencapai satu titik komputer bisa dibawa kemana-mana, bisa user friendly, bisa fleksibel, itu melalui proses yang panjang, melalui pengembangan-pengembangan oleh orang-orang yang memang mau merubah dunia. Gitu. Jadi untuk kalian juga ketika kalian ingin mencapai suatu titik, kalian harus mau melalui proses panjang itu juga, gitu. Harus proses gagalnya juga, proses sakitnya juga, gitu ya. Jadi untuk mencapai suatu titik, kalian juga harus mengalami proses yang panjang. Tidak ada yang instan. Mie instan aja harus direbus dulu, harus ngemanasin air dulu, harus direbus dulu, harus masak dulu, baru kalian bisa makan gitu. Jadi nggak ada yang instan, semuanya butuh proses. Gitu. Sama halnya nih, sama kayak dengan materi kita selanjutnya. Komponen komputer. Itu ada input, proses, dan output gitu ya. Jadi komputer itu harus ada inputan agar dia bisa diproses dan dia bisa memberikan output kalau ada input gitu ya. Sebelum dijadikan output dia harus diproses gitu. Kalau nggak ada diproses gimana? Gak mungkin kan kalian nulis A, B, C, D, terus tiba-tiba muncul A, B, C, D, enggak. Terus atau kalau enggak A, B, C, D, terus munculnya G, H, J, K, ya enggak mungkin gitu ya. Jadi makanya proses ini sangat penting. Gitu. Jadi perlu adanya analisa, perlu adanya perbandingan, perlu adanya pengambilan data dari yang lain, perlu ada mengecek benar atau enggaknya dan segala macam. Itulah proses. Sama dengan kehidupan kita gitu ya. Ada input, ada proses, dan output. Ini 3 hal yang tidak bisa ditinggalkan. Contohnya kayak kemarin yang saya jelaskan di materi net tiket. Semua informasi yang kita dapat, semua data yang kita dapat, semua hal yang kita dapat, jangan langsung disebar. Kecuali uang, boleh langsung disedekahkan, yaitu sok silahkan. Tapi sebelum disedekahkan, kalian juga kan harus cari dulu. Kalian harus sedekah kemana, butuh enggak, emang bener enggak, pas enggak gitu ya, sama gitu. Nah, sama ketika kalian mendapat informasi, kalian tidak bisa langsung menyebarkan, karena kalian belum tentu itu informasinya benar atau enggak. Jadi kalian harus proses dulu, diverifikasi dulu, dianalisa dulu, dicari datanya dulu. Setelah benar, oke, sip, baru outputnya keluar. Sama kayak komputer. Kalau kalian ngetik A, B, C, D, ya yang harus muncul kan A, B, C, D nih. Nggak mungkin yang muncul huruf lain. Makanya perlu ada diproses dulu gitu ya. Nah, itu jadi fungsi utama komputer atau komponen utama komputer. Nah, oke, ini materi kita terkait sejarah komputer. Minggu depan kita akan belajar hardware dan softwarenya. Oke, cukup sekian. Setelah ini silakan kerjakan kuis di Ellen, maksimalkan waktu karena saya hanya memberikan kesempatan 1 kali. Jadi silahkan kalian catat apa yang penting, misalkan
terkait tanggal dan segala macam, silakan kalian catat. Ketika mengerjakan, kalian akan langsung bisa misalnya. Jadi nggak perlu dengerin lagi ya, karena waktu yang saya berikan singkat. Jadi nilai yang kalian dapat akan masuk ke nilai kuis gitu. Jadi silahkan manfaatkan, jangan sampai kalian hanya ngisi, yang penting ngisi aja, yang penting presensi aja, sayang gitu. Presensi itu hanya 5%, sedangkan nilai itu besar persentasenya gitu. Jadi silahkan memaksimalkannya itu tidak hanya ikut kuis, tapi nilai kuisnya juga. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi pertemuan ke-8. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau itu bisa dikonsumsi oleh semua teman-teman kalian, silahkan ditanyakan di grup. Kalau hanya pribadi, silahkan japri gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Jika ada yang mau ditanyakan, sekali lagi silahkan tanyakan saja. Mau dijawab atau enggak. Kalau dijawabnya lama ya mohon maaf, insya Allah dibales. Tapi kalau balasnya lama ya saya minta maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.